Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Rabu tanggal 27 bulan Mei tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Hukum dan Injil. Bapak Ibu yang terkasih, hukum Allah dan Injil merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan orang percaya. Karena keduanya sama-sama menyatakan kasih dan rencana keselamatan Allah bagi manusia yang berdosa. Ketika Yesus berkata dalam Injil Matius bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum, melainkan untuk menggenapinya, Yesus sedang menunjukkan bahwa hukum Allah tetap memiliki kedudukan yang penting dan suci di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu, pernyataan Yesus itu juga menegaskan bahwa hukum Allah bukan sekadar aturan keagamaan yang dibuat untuk membatasi manusia, melainkan cerminan langsung dari karakter Allah yang kudus, benar, dan penuh kasih kepada ciptaannya. Sama seperti orang tua menetapkan aturan bagi anak-anak mereka demi melindungi dan membimbing mereka kepada kehidupan yang baik. Demikian pula Allah memberikan hukumnya supaya manusia hidup teratur, aman, dan memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Hukum Allah membantu manusia memahami apa yang benar dan apa yang salah, sehingga manusia dapat menyadari bahwa dosa sebenarnya membawa kerusakan, penderitaan, dan keterpisahan dari Allah. Bapak Ibu, pengalaman hidup manusia sendiri membuktikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum Allah selalu menghasilkan akibat yang buruk, baik dalam hubungan keluarga, masyarakat, maupun kehidupan rohani seseorang. Oleh sebab itu, hukum Allah bukanlah beban yang dimaksudkan untuk menghancurkan manusia, tetapi sarana kasih Allah untuk menjaga manusia tetap berada di jalan kehidupan yang benar dan penuh damai sejahtera. Saudara sekalian, kasih kepada Yesus menjadi dasar utama dalam menaati hukum Allah. Sebab kekristenan sejati bukanlah kehidupan yang dijalankan karena ketakutan terhadap hukuman, melainkan karena kasih yang lahir dari hubungan pribadi dengan Kristus. Yesus sendiri berkata bahwa jika seseorang mengasihi Dia, maka orang itu akan menuruti segala perintahnya, sehingga ketaatan bukanlah tindakan terpaksa, melainkan buah dari kasih yang hidup di dalam hati orang percaya. Saudara, ketika seseorang sungguh-sungguh mengenal kasih Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, ia akan terdorong untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, karena ia tidak ingin menyakiti hati Tuhan yang telah menyelamatkannya. Banyak orang gagal memahami hukum karena mereka melihat hukum hanya sebagai daftar larangan. Padahal inti hukum sebenarnya adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Saudara, semakin seseorang memahami makna hukum Allah, maka semakin ia menyadari betapa sempurna karakter Allah yang penuh kasih, keadilan, kesucian, dan kebenaran. Salib Kristus menjadi pusat dari hubungan antara hukum dan kasih. Sebab di sana manusia melihat betapa seriusnya dosa di mata Allah, sekaligus betapa besar kasih Allah kepada manusia berdosa dengan memandang kepada salib setiap hari. Orang percaya
akan memiliki motivasi yang benar dalam menaati hukum, yaitu bukan demi memperoleh keselamatan, melainkan sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang telah diberikan Kristus secara cuma-cuma. Bapak Ibu, Injil berjalan beriringan dengan hukum, karena hukum menunjukkan dosa manusia, sedangkan Injil menawarkan keselamatan melalui Yesus Kristus yang mati menggantikan manusia berdosa. Hukum memiliki fungsi seperti cermin yang memperlihatkan keadaan hati manusia yang penuh dosa, sehingga manusia menyadari bahwa dirinya tidak mampu mencapai standar kekudusan Allah dengan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu, tanpa hukum, manusia mungkin tidak menyadari kesalahannya, tetapi melalui hukum Allah, manusia mengetahui bahwa ia telah melanggar kehendak Tuhan dan membutuhkan pengampunan. Namun hukum tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa, karena hukum hanya dapat menyatakan kesalahan dan memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan manusia. Oleh sebab itu, Allah menyediakan Injil melalui pengorbanan Yesus Kristus agar manusia yang berdosa dapat menerima pengampunan, pembenaran, dan kehidupan yang baru oleh iman kepada Kristus. Bapak Ibu, kematian Kristus di kayu salib menunjukkan bahwa keselamatan manusia bukan diperoleh karena keberhasilan menaati hukum, melainkan karena kasih karunia Allah yang diterima melalui iman. Dengan demikian, hukum dan Injil memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Karena hukum menunjukkan kebutuhan manusia akan juru selamat, dan Injil memperkenalkan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat bagi manusia berdosa. Saudara kekasih, ayat-ayat dalam kitab Roma, kitab Galatia, dan kitab Filipi menegaskan bahwa manusia dibenarkan oleh iman kepada Kristus dan bukan oleh usaha melakukan hukum Taurat semata. Rasul Paulus dengan jelas mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh keselamatan melalui perbuatan baik atau ketaatan terhadap hukum, sebab semua manusia telah berdosa dan gagal memenuhi standar kesucian Allah secara sempurna. Kitab Roma 3 ayat 28 menyatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman tanpa melakukan hukum Taurat, yang berarti keselamatan merupakan pemberian Allah dan bukan hasil usaha manusia. Saudara, dalam kitab Galatia 2 ayat 16, Paulus kembali menekankan bahwa manusia tidak dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat, tetapi oleh iman kepada Yesus Kristus, sehingga seluruh dasar keselamatan berpusat pada karya Kristus dan bukan pada kemampuan manusia. Kitab Filipi 3 ayat 9 juga menunjukkan kerinduan Paulus untuk ditemukan di dalam Kristus, bukan dengan kebenaran hasil usahanya sendiri, tetapi dengan kebenaran yang berasal dari iman kepada Kristus. Saudara, semua ayat ini mengingatkan orang percaya agar tidak jatuh ke dalam legisme, yaitu pemikiran bahwa manusia dapat memperoleh keselamatan melalui usaha, menaati hukum, atau melakukan perbuatan baik. Legalisme sangat berbahaya karena membuat manusia bergantung pada dirinya sendiri dan perlahan-lahan melupakan kasih karunia Allah yang menjadi dasar utama
keselamatan. Bapak Ibu, meskipun keselamatan tidak diperoleh melalui hukum, bukan berarti hukum menjadi tidak penting atau boleh diabaikan oleh orang percaya yang telah menerima kasih karunia Allah. Banyak orang salah memahami Injil seolah-olah kasih karunia memberi kebebasan untuk hidup sembarangan dan tidak perlu lagi menaati perintah Tuhan. Padahal kasih karunia sejati justru menghasilkan kehidupan yang semakin taat kepada Allah, Bapa. Orang yang sungguh mengalami keselamatan di dalam Kristus akan memiliki hati yang baru dan keinginan baru untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Ketaatan kepada hukum Allah bukanlah syarat untuk diselamatkan, tetapi bukti bahwa seseorang telah diselamatkan dan mengalami perubahan hidup oleh kuasa Kristus. Hubungan yang benar antara hukum dan Injil menjaga orang percaya dari dua kesalahan besar, yaitu legalisme yang terlalu menekankan hukum dan kebebasan palsu yang mengabaikan hukum sama sekali. Bapak Ibu, Injil tanpa hukum dapat membuat manusia meremehkan dosa, sedangkan hukum tanpa Injil dapat membuat manusia hidup dalam ketakutan dan merasa tidak pernah layak di hadapan Allah. Karena itu, kehidupan Kristen yang sehat adalah kehidupan yang menerima keselamatan oleh iman kepada Kristus dan kemudian hidup dalam ketaatan sebagai respons kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Saudara, pelajaran ini mengajarkan bahwa hukum Allah dan Injil harus dipahami secara seimbang agar orang percaya memiliki kehidupan rohani yang benar, sehat, dan bertumbuh di dalam Kristus. Hukum menunjukkan standar kekudusan Allah dan membantu manusia mengenali dosa, sedangkan Injil menyatakan kasih Allah yang menyediakan keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Orang percaya tidak dipanggil untuk memilih salah satu antara hukum atau Injil, sebab keduanya bekerja bersama-sama untuk membawa manusia kepada hubungan yang benar dengan Allah. Ketika seseorang memahami bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, ia akan hidup dengan rendah hati dan tidak membanggakan perbuatannya sendiri di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama manusia. Sebaliknya, ketika seseorang memahami pentingnya hukum Allah, ia akan belajar hidup disiplin, menjaga kekudusan, mengasihi sesama, dan menghormati kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Salib Kristus menjadi pusat dari seluruh pemahaman ini karena di sana hukum Allah ditegakkan dan kasih Allah dinyatakan secara sempurna bagi manusia berdosa. Oleh sebab itu, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup berpegang kepada Injil, berjalan dalam kasih karunia Allah, dan tetap menghormati hukum Tuhan sebagai pedoman hidup yang membawa manusia semakin dekat kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.